billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Nusantara. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, agar diberikan kemudahan dalam memahami, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat, bersama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentunya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tujuan kita adalah untuk mengidentifikasi nilai Islam dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembentukan sikap cinta tanah air. Tujuan pembelajaran kali ini juga adalah agar dapat menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia, dan juga agar para siswa dapat mengidentifikasikan kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah agar para siswa dapat mengklasifikasikan kerajaan Islam di Indonesia. Dapat dilihat ini semua tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja, mari kita simak para wacana berikut. Proses masuknya Islam ke Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu masa singgah, masa penyebaran, dan juga masa politik. Periodisasi ini berdasarkan pada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari teori Mekah, kemudian teori Persia, teori Gujarat, dan juga teori Cina. Masa singgah dari abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Kemudian masa penyebaran Islam itu mulai abad 11 sampai 13 Masehi, dan masa politik mulai pada abad 13 sampai dengan abad ke-18 Masehi. Masa politik yaitu masa mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Diakui atau tidak, hal ini mempercepat pengembangan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera antara lain yaitu Samudra Pasai, Malaka, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian berdiri ke kerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Panjang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan juga Kerajaan Cirebon. Sedangkan di Sulawesi juga muncul beberapa kerajaan Islam seperti Gorontalo dan juga Kerajaan Ternate dan juga Tidore. Pada periode kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, bangsa ini mengalami guncangan yang luar biasa. Namun, Islam harus terus berkembang secara dinamis. Nilai-nilai Islam mencoba menemukan koordinat yang tepat dan titik keseimbangan. Pada gilirannya, nilai-nilai Islam akan membentuk formasi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formasi terbaik tersebut tidak lain adalah formasi umbrella, menaungi semua lapisan masyarakat dari berbagai suku bangsa dan agama. Dengan kata lain, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Yaitu materi kita, bab kita kali ini tentang kerajaan Islam di Nusantara. Nah, di situ ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh Darussalam. Dan pada kesempatan yang lain nanti kita juga akan membahas kerajaan yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon, kemudian Kerajaan Demak dan Kerajaan Panjang, dan juga Kerajaan Mataram. Ada pula Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Ternate Tidore yang terletak di Sulawesi, yang akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya insyaallah. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, mari kita amati dulu beberapa gambar ini. Ini merupakan gambar ilustrasi masa politik setelah proses penyebaran Islam di Indonesia dengan peta sederhana. Berbagai kerajaan Islam mulai
muncul di Indonesia. Tuh banyak di letak-letak kerajaan yang muncul di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Nah, ini juga merupakan ilustrasi masa politik setelah proses penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan Islam mulai muncul di Pulau Sumatera pada gambar 2.2. Pada gambar 2.3 itu gambar di mana peta penyebaran atau kerajaan Islam di Pulau Jawa, dan juga di gambar 2.4 itu adalah merupakan gambar bagaimana penyebaran kerajaan Islam yang berada di Pulau Sulawesi. Nah, masuk ke materi. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sudah sering kita sebut kerajaan ini pada materi-materi sebelumnya. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang berdiri kurang lebih dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Yang pertama, untuk Kerajaan Samudra Pasai itu dipimpin oleh dinasti Merah Khair. Nah, pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Murah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah, yaitu pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya, yaitu Maharaja Mansur Syah pada tahun 1078 sampai 1113 Masehi. Kemudian Maharaja Ghiyasuddin Syah pada tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Kemudian Murah Nu atau Maharaja Nuruddin yang dikenal sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Jadi ini merupakan raja-raja di Samudra Pasai yang berasal dari dinasti Murah Khair, yaitu keturunan dari Murah Khair. Kemudian yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai juga pernah dipimpin selanjutnya oleh dinasti Murah Silu. Nah, Murah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, yaitu pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak, yaitu kerajaan yang berada di Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Murah Silu dan Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Zahir kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mansur Malik, kemudian Sultan Ahmad Malik Zahir, kemudian Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif dalam menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubaligh seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tome Pires, yaitu cerita tentang seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang di kerajaan yang digunakan oleh rakyat dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu mata uang drama atau mata uang dirham, di mana pada masa itu kebanyakan orang masih menggunakan sistem barter dalam jual beli, tapi rakyat Samudra Pasai sudah menggunakan mata uang dirham. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka juga merupakan salah satu kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera, atau kita biasa mendengar Selat Malaka. Nah, itu di daerah situlah terletak Kerajaan Malaka. Dapat dilihat di peta yang ditampilkan di layar ini. Situ adalah gambar wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka. Nah, di sini. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan juga Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka
yang masih keturunan dari Majapahit yang kalah dalam perang Parekrek. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, kemudian Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, atau dikenal sebagai Laksamana Hang Tuah, sangat berjasa pada masa pemerintahannya, serta Sultan Alauddin Shah. Nah, sekarang kita akan membahas runtuhnya Kerajaan Malaka. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan juga Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya yang hanya mencakup semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Ditambah lagi dengan datangnya para penjajah ke Nusantara yang pada tahun 1511 akhirnya Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, seperti itu. Akhirnya runtuhlah Kerajaan Malaka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mugayyad Shah. Sultan Ali Mugayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya atau diambil alih oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Kemudian sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Kerajaan Aceh Darussalam pun mengalami kemunduran. Sebelumnya mari kita bahas beberapa kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan hingga pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berkembang dengan sangat pesat. Struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah kerajaan terbagi-bagi menjadi daerah-daerah kehulubalangan yang dipimpin oleh Uli Balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik takhta pada tahun 1636 Masehi. Namun, kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh istrinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah selama 59 tahun berikutnya. Dan Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Nah, meninggal Sultan Iskandar Muda, terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat, yaitu antar golongan ulama, yaitu dengan gelar tengku, dan bangsawan dengan yang memiliki gelar teuku. Penyebabnya adalah kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Lagi-lagi runtuhnya kerajaan-kerajaan di Nusantara itu disebabkan datangnya penjajah. Nah, pada kasus kali ini para bangsawan itu dianggap terlalu dekat dengan penjajah sehingga
banyak mendapatkan protes. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan juga Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, demikianlah tadi ketiga kerajaan yang terdapat di Pulau Sumatera, kerajaan yang bercorakkan Islam yang berada di Pulau Sumatera. Jadi insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahas lagi tentang kerajaan-kerajaan Islam atau kerajaan yang bercorak Islam yang berada di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sulawesi. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.